Durian ini adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan ini harus jelas, pasti bahwa merawatnya kita konsisten memberikan ya baik itu perawatan dari hama penyakit maupun pemberian nutrisinya atau pupuknya. Tapi kalau biasanya kalau musim hujan menguning itu ya orang bilang logging air ya. Jadi kelebihan air ya beresi dulu nih drainasenya ya. Beresi dulu. Oke, halo apa kabar? Sahabat Mutiara semuanya, jumpa lagi dengan saya Ermain. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami ya. Ada di YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada IG. Nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, kita mulai. Yang pertama dari Pandriadi. Pertanyaannya adalah durian bagus mulus sudah jatuh dan membuka, tapi dagingnya tetap mentah. Kenapa ya Pak ya? Satu pohon begitu semua. Oke. Gini, ini pertanyaannya kurang lengkap. Karena apa? Jenis duriannya apa? Nah ini biar kita jawabnya lebih fokus ya. Misalnya durian saya montong, nah itu ya. Karena apa? Banyak kasus durian seperti ini udah jatuh tapi mengkal ya. Wangi ada, tapi mengkal. Nah ini biasanya banyak terjadi adalah durian buah besar. Ya salah satunya adalah montong. Nah ini tapi di sini nggak ada keterangannya jenisnya apa. Oke. Ini sudah sering kami sampaikan bahwa durian ini adalah tanaman tahunan. Bagaimana kita cara merawatnya. Nah ini tidak seperti tanaman sayuran. Tanaman tahunan ini harus jelas, pasti bahwa merawatnya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya itu kita konsisten memberikan ya baik itu perawatan dari hama penyakit maupun pemberian nutrisinya atau pupuknya. Tapi kalau tiba-tiba ini ini udah mau musim panas nih, kita baru pupuk, nah itu nggak bisa ya durian ini. Jadi harus misalnya kita agendakan nih, durian kita sudah 3 tahun atau 4 tahun umurnya. Kita agendakan 1 tahun ini per bulannya mau dikasih pupuk apa aja. Nah ini terus kita nabung kan namanya. Nanti membesarkan batang dia, ya, terus merimbunkan kanopinya. Tapi kalau tiba-tiba wah ini udah mulai musim panas nih, biasanya keluar bunga, baru kita pupuk. Nah ini kayak kurang tepat juga ya. Makanya durian ini berkebun durian ini susah. Karena orang ya seperti hanya manggah di pekarangan, wah setelah keluar bunga baru mikirkan pupuknya apa. Gak bisa kalau pengen kualitas buahnya memang bagus. Yang dipupuk rutin pun itu belum tentu kalau nutrisinya itu nggak lengkap ya. Makanya biasanya buah mengkal ada wangi tapi mengkal itu ya ada kalsiumnya, ada kaliumnya yang defisiensi ya, ada boronnya, macam-macam lah ya. Makanya ikuti anjuran dari kita ya. Jangan bisa download di Petani Cerdas ya. Nanti klik brosur pemupukan. Ikuti aja ya. Setahun, 2 tahun. Kadang-kadang orang nggak sabar ya. Oh ini kan belum buah nggak usah dipupuk. Jadi durian ini nggak seperti tanaman yang lain ya. Jadi harus
diagendakan dalam setiap tahunnya, ya, supaya nanti di saat dia secara biologis dan fisiologi tanamannya sudah waktunya berbuah, itu ya akan menghasilkan buah yang bagus. Tapi kalau ujuk-ujuk, nah ini ya susah juga. Sama, saya bandingkan dengan sawit ya. Kalau sawit harga murah, petani nggak dipupuk, itu nanti efeknya memperbaikinya itu sampai 2-3 tahun. Saya rasa durian pun sama karena tanaman keras. Ya saya sarankan bahwa pupuk saja tiap bulan, pupuk terus ya. Nah, nanti walaupun ya nggak musim bunga ya terus pupuk. Nanti ya pupuknya apa aja itu jangan nanti bisa download di Petani Cerdas. Oke. Yang berikutnya dari Itachi. Bos, cara mengatasi daun menguning dan rontok hujan yang terus menerus. Gimana ya Bang? Nah ini. Oke, gimana ya jenengan harus lahannya seperti apa? Ya. Biasanya kalau musim hujan menguning itu ya orang bilang logging air ya. Jadi kelebihan air ya beresi dulu nih drainasenya ya. Beresi dulu. Ya, nguningnya kenapa? Kalau dilihat dari pertanyaan ini adalah akibat hujan terus-menerus. Berarti ini tanaman tergenang air. Mungkin ya air berlebihan ya. Nah, ini ya harus dikeringkan dulu. Bikin saluran yang drainase untuk membuang air itu ya. Ya mungkin saran saya jangan sampai tergenang terlalu lama ya. Kalau terus menerus selama musim hujan tergenang terus ya itu akibatnya keadaan akar di bawah tanah itu menjadi anaerob ya. Ya, tanaman butuh air, tapi kalau kebanyakan enggak juga. Karena tanaman di samping butuh air juga butuh udara, aerasi. Makanya ya tanah harus jangan tergenang terlalu lama. Akhirnya hara-hara itu enggak bisa naik ya, nggak bisa diserap. Oke, saran saya bikin besotan atau drainase yang bagus ya untuk menghindari itu. Baru kita mikirkan cara perawatannya. Oke, berikutnya dari Awah. Min, cabai umur 2 minggu, pemupukan pakai NPK Mutiara 1616 dan Karate Plus Boroni. Tapi lagi musim hujan, bagusnya dikocor atau ditugal. Nah ini untuk cabai kalau memang tidak pakai mulsa, ya misalnya nggak pakai mulsa nih, itu ditugal lebih oke ya karena dari air hujan. Tapi kalau di mulsa pun jenengan bisa ditugal tapi dengan syarat ya melubangi mulsanya yang di samping sekitar ya 5 atau 10 cm dilubangi lagi ya. Tapi kalau pakai mulsa ya dicor nggak apa-apa ya. Kalau tidak pakai mulsa ya saya sarankan ditugal, itu lebih oke lah. Oke, berikutnya dari Siwa. Durian jatuh dan sudah matang, tapi rasa hambar. Gimana ya cara memperbaikinya? Soalnya sepohon-pohon gitu semua buahnya. Oke, ini tadi ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 ya. Itu tadi, ini duriannya apa? Ya nanti kalau memang mau bertanya lagi atau komentar, disebutkan varietas duriannya, misalnya montong, atau bawor, atau musangking, atau oci, biar kita dapat gambaran nih. Ini jenis durian buah besar atau memang ya buah sedang ya. Nah ini jatuh, matang, masih hambar, terus tapi udah ada wanginya, ya iya.
Ya biasanya seperti itu. Jenengan ya, saya sekali lagi bahwa durian ini adalah tanaman tahunan. Nggak bisa kita setelah berbuah baru kita memikirkan nutrisinya apa untuk pembuahan, untuk pemanisan. Nggak seperti itu ya. Ya, lebih tepatnya ya kita agendakan. Nah ini setelah buah ini habis nih, kita agendakan untuk kedepannya. Ya, selama vegetatif itu sebelum keluar bunga ya. Biasanya kalau di daerah Jawa bagian selatan ya, Jawa ya pokoknya Jawa lah ya, karena bagian selatan Katulistiwa itu biasanya musim bunga itu mulai di Juli, Agustus, September. Nah ini sebelum Juli, September, Agustus ini ya disebut dengan kita vegetatif ya, karena nanti panennya di Januari, Februari. Nah ini musim panen. Nah, Maret, April, Mei, Juni. Nah ini yang kita sebut dengan fase vegetatif. Nah ini ya itu harus dipupuk juga ya. Jangan wah keluar bunga baru kita mikirkan untuk pemanisannya, untuk warnanya, itu kurang pas. Ini durian ini bukan tanaman musiman ya. Jadi masa vegetatif pun tetap kita harus memberikan nutrisi. Nah, ya. Lebih jelasnya nanti ya jenengan bisa ikuti brosur pemupukan kita di Petani Cerdas app-nya apa di Play Store ya. Silakan nanti klik brosur pemupukan. Ikuti aja itu. Pelan-pelan gitu ya. Dan seiring nanti pertambahan umur tanaman durian itu pasti kualitasnya terus menaik ya. Ya dengan perawatan yang intensif, baik pemupukan maupun hama penyakitnya. Dan tidak kalah penting adalah air. Ini air nomor satu ya. Oke. Terus yang berikutnya dari Maharga Arga. Cara agar mempertahankan pH agar tidak turun. Oke. Ini masalah pH ya memang penting ya. Karena apa? Daya serap tanaman kalau memang tanahnya atau tempat apa medianya itu pH-nya di bawah ya turun ataupun di atas ya, itu memang penyerapan haranya tidak akan optimal. Tapi jangan salah, dengan pemberian pupuk, dengan pemupukan pasti pH akan berubah-ubah. Nah ini kalau memang di di tanah itu harus ada pemberian kapur atau dolomit. Nah ini ya. Jadi untuk kalau mempertahankan pH stabil terus ya enggak bisa juga ya. Tapi kita harus range-nya. Tanaman itu bisa optimal pertumbuhannya di pH 5,5 atau 5,8 sampai dengan 6,5 atau 6,2. Jadi range-nya seperti itu ya. Nggak bisa kita mempertahankan misalnya 6,5 terus. Nggak bisa ya. Karena tanah ini bidangnya luas ya. Satu jengkal tanah pun mungkin ya pH-nya akan berbeda. Tapi kita usahakan di range seperti itu, 5,5 sampai 6,5. Nah, itu ya pemberian kalau di tanaman tahunan itu ya pemberian kapur itu bisa 2 kali setahun ya, minimal 1 kali, yaitu makanya harus cek pH-nya berapa. Oke, yang terakhir dari KCD Morino. Mas, mohon pencerahannya. Kalau pohon durian kulitnya pada pecah itu termasuk penyakit atau bukan? Nah ini pecahnya kenapa? Pecah di pantatnya atau seperti apa? Ini kita nggak tahu ya. Jadi karena ya gambarnya nggak tahu. Ini pecahnya ini setelah matang atau sebelum matang, setelah jatuh atau masih di pohon. Ya ini kita nggak bisa meraba-raba ini karena pertanyaannya kurang lengkap ya. Ya, yang jelas bahwa sekali lagi pohon durian ini
pohon tahunan. Jadi perawatannya harus intensif. Airnya harus ada, perawatan hama penyakit juga harus diperhatikan, ya. Jadi nggak bisa kita, oh kalau ada serangan parah baru disemprot hama penyakit, nggak bisa juga. Tapi lebih baik kita preventif ya. Biasanya banyak pekebun yang melakukan, misalnya gini, tanggal 1 bulan ini misalnya kita semprot fungisida untuk penyakit ya. Nah, nanti tanggal 15-nya itu semprot dengan pestisida apa insektisida untuk hama, ada walang, ada ulet, ada kupu-kupu, ada trip, ada kutu dan lain-lain. Nah, nanti tanggal 30-nya atau tinggal tanggal 1-nya lagi itu kembali lagi funginya. Jadi terus gitu, ya. Nah, itu kalau sistemnya preventif. Jadi sebagian kawan-kawan itu nggak mau menggabungkan antara fungisida pengendalian penyakit dengan insek. Nah, itu mereka memisahkannya supaya nggak ketukar tanggal 1 fungisida misalnya, tanggal 15 insek. Terus gitu, tanggal 1 fungisida lagi, tanggal 15 insek lagi. Jadi seperti itu, ya. Memang itu akan memudahkan pekerja kita nanti. Jadi nggak usah nyampur-nyampur ini. Dan mungkin hasilnya akan lebih bagus karena dia pemberiannya tunggal aplikasinya, tidak di mix. Itu saya sarankan bagus sekali. Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran ya, atau kurang puasnya jenengan sekalian bisa gabung ke grup Telegram kita. Di sana ada Telegram untuk hidroponik dan ada Telegram grup untuk pertanian konvensional. Oke, terima kasih.